Baik, perkenalkan nama saya Aslan dengan NIM 24SP029. Sini saya akan menjelaskan materi PLC dengan dosen Taufik Mukhtar STMT. Topik yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengertian PLC, komponen utama pada PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibanding relay, jenis pembagian PLC, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, dan yang terakhir prinsip kerja aplikasi PLC, pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa secara otomatis. Nah, pertama, apa itu PLC? PLC singkatan dari Programmable Logic Controller, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengendali logika terprogram. Kata pengendali menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Kata logika menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, not, and, or, dan lain sebagainya. Kata terprogram menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Komponen utama pada PLC yaitu ada input, biasanya berupa saklar, CPU, output, prosesor, memori, dan power supply. Sejarah PLC. Sebelum PLC diciptakan, sistem kontrol yang digunakan untuk membantu kegiatan produksi di industri-industri pada masa itu masih berbasis relay logic. Sistem berbasis relay logic menggunakan relay yang menggunakan kegiatan pengendalian sistem. Namun sayangnya penggunaan relay ini tidak terlalu memuaskan karena kurang fleksibel terhadap perubahan kontrol yang mengendalikan kegiatan produksi di pabrik tersebut. Juga harus dirubah dalam sistem kendali berbasis relay logic. Perubahan tersebut membutuhkan biaya yang besar dan biaya pemeliharaan yang juga sangat besar. Kelebihan PLC dibanding dengan relay. Kelebihan PLC dibandingkan dengan sistem konvensional, relay adalah mudah diganti rangkaian logikanya atau programnya, mudah menyelesaikan troubleshooting di lapangan karena power line-nya, sangat menghemat ruang karena menyederhanakan komponen-komponen sistem kontrol, fleksibel dan dokumentasi lebih baik. Nah, di sini ada jenis PLC yang dimana jenis PLC modular. Modul adalah modul terpisah, mudah diubah berdasarkan kebutuhan, lebih fleksibel menambah dan merubah modul I/O-nya. Dan yang kedua, PLC kompak. Modul sebagai satu unit tidak bisa dipisahkan. Spesifikasi dari merek dan tipe PLC ada 3, yaitu Schneider, Siemens, dan Omron. Berikut spesifikasinya. Pengontrolan PLC untuk kasus forward reverse pada motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan 4 timer. Di sini kita menggunakan PLC Omron dengan CP1L, di mana program capacity 5000 step, nomor IO point menggunakan 20, dan jumlah input ada 12, output 8. Di sini ada IO listnya, yang dimana PB restart adalah 0.01, PB stop 0.03, PB RST atau restart 0.05, KF atau kontaktor forward 100.07, KR atau kontaktor reverse 100.6, dan bus atau buzzer 100.5. Di sini rangkaian kontrolnya, yang dimana terminal pada input ada di terminal 01, 03, dan 05 sesuai dengan addressnya.
Dan terminal outputnya, kontaktor reverse ada di 06, kontaktor forward ada di 07, dan buzzernya ada di 05. Dan ini wiring diagram rangkaian dayanya menggunakan dua kontaktor, yang dimana yang diubah adalah R dan T. Dan ini adalah timing table output device, kontaktor forward dan kontaktor reverse. Step time ada timer 0, timer 1, timer 2, dan timer 3. Dan timing adalah jumlah keseluruhan detik. Ketika timer 0 dialiri arus, maka kontaktor forward akan aktif selama 8 detik. Ketika timer 1 dialiri arus, maka akan jeda selama 5 detik. Ketika timer 2 dialiri arus, maka kontaktor reverse akan aktif, dan timer 3 dialiri arus, maka akan jeda selama 5 detik. Dan ini leader diagramnya. Ketika tombol start ditekan, maka emrannya akan dialiri arus dan kontaknya akan berubah. Ketika PB start dilepas, maka arus akan mengalir melewati kontak emran, dan timer 0 akan dialiri arus dan menghitung selama 8 detik, dan motor akan berputar secara forward. Dan ketika telah menghitung selama 8 detik, maka kontaknya akan berubah dan masuk ke timer 1, yang dimana akan jeda selama 5 detik. Ketika selesai menghitung 5 detik, kontaknya juga akan berubah dan masuk ke timer 2. Dan timer 2 motor akan berputar secara reverse dan menghitung selama 8 detik. Ketika 8 detik selesai, maka kontak timer 2 akan berubah dan mengalir ke timer 3, yang dimana akan jeda selama 5 detik, dan kontaknya akan berubah juga menutup mengaliri konter, yang dimana konternya menghitung selama 3 kali. Ketika siklus terus berulang selama 3 kali, maka kontak-kontak akan berubah dan mengaliri buzzer sebagai indikator menandakan motor telah berputar forward reverse selama 3 kali. Ketika tombol restart ditekan, maka sistem akan mengulang, dan tombol stop ditekan, maka sistem akan mati. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.